Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas nih review jujur dari aku untuk film Shazam Fury of the Gods yang sudah aku tonton kemarin ya teman-teman. Premier di Indonesia tanggal 15 Maret 2023. Jadi filmnya ini seru banget, enjoyable banget, dan sangat tidak membosankan ya teman-teman. Kelakuan Billy Batson sebagai superhero dengan kekuatan dewa tapi masih kayak bocil, itu tuh seperti ngebawa rasa tersendiri gitu ya teman-teman daripada hero-hero kebanyakan pada umumnya. Jadi Shazam family ini kan masih pada bocil ketika menyelesaikan permasalahan, menyerang para musuhnya, dan juga adegan bertarungnya itu tuh memang kayak bocil banget. Dan aku rate film Shazam Fury of the Gods ini 7 out of 10, 7 out of 10. Karena film ini merupakan film top rate banget ya. Shazam yang pertama itu aku favorit banget guys, aku suka banget. Dan Shazam yang kedua ini seru banget, aku suka ya. Tektokan, chemistry, dan juga konflik cerita di film ini yang tidak terlalu berbelit-belit rumit dan terkesan simple gitu. Dan terkhususnya sih ya agak mudah ketebak juga ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Perkenalan Children of the Atlas seperti Hespera, Calypso, dan juga Antea itu on point banget. Apalagi kekuatannya Antea kayak manipulasi objek ruang gitu ya teman-teman ya. Yang kalau mereka namain di versi filmnya itu Chaos Power. Aku langsung kayak terpikir dengan kekuatannya Scarlet Witch, Chaos Magic gitu ya. Tapi memang keren banget sih kekuatan pengendalian elementalnya si Hespera dan kekuatan mempengaruhi pikiran telekinesis dari Calypso. Manipulasi ruang objeknya si Antea ini seperti ngeliat Master Caecilius memanipulasi objek menggunakan kekuatan Dark Dimension tapi di luar Mirror Dimension kayak di film yang pertama gitu ya guys ya. Yang mereka bisa memanipulasi objek, gedung-gedung, bangunan gitu, dirubah bentuk-bentuk dan juga skala ruangnya. Nah kayak gitulah kekuatannya si Antea ini ya. Cuman aku nggak tahu nih apakah ini juga berpengaruh dengan orang-orang yang ada di dalam situ atau enggak ya. Karena terkesan kekuatannya Antea itu kayak kekuatan magis gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari segi kekuatan masing-masing para villain dan juga hero di film ini itu memuaskan banget. CGI-nya halus banget, aku suka banget ya teman-teman ya. Tidak ada yang mengecewakan sih kalau dari segi kekuatan. Cerita yang diangkat pun di awal tidak banyak tetek bengek ya teman-teman. Langsung ke inti cerita, langsung ke inti permasalahan dengan narasi opening cerita yang menurut aku sudah pas banget diperkenalkan ke para penonton. Oke, khusus rating Rotten Tomatoes oleh para kritikus dan tomatometer itu Shazam di rate 50% ya teman-teman ya. Tentunya lebih rendah dari film sebelumnya ya. Namun angka audience score-nya itu tinggi banget, menandakan bahwa para penonton itu puas nonton Shazam Fury of the Gods. Jujur kalau dari aku sendiri, filmnya ini udah well presentation banget dan tidak aneh-aneh dan ya well aja gitu ya, normal-normal aja. Dibilang jelek tidak, dibilang sangat bagus pun enggak juga, tapi tetap berada di tengah-tengah yang dimana orang masih bisa menikmati film ini. Jujur ya, komedinya, jokesnya itu betul-betul tidak garing, tidak yang dipaksakan ataupun ditempatkan di tempat yang tidak sesuai. Itu tidak ya teman-teman. Jadi semuanya itu betul-betul kocak banget. Apalagi ketika Hespera membaca surat dari Billy yang ditulis bersama dengan keluarganya itu. Nah, aduh ya ampun sumpah ya, itu bagian yang itu aku sampai ngakak, sampai mau berlinang air mata gitu. Baru itu sih aku ketawa, yang sampai ketawa banget. Karena cara Hespera membaca surat dari Billy Batson itu betul-betul terkesan kayak neneknya sendiri gitu loh guys. Adegan fight, koreografi berantemnya di scene ini, di film ini itu keren ya teman-teman ya. Koreografinya bagus, musiknya juga sangat mendukung, CGI dari setiap kekuatan Calypso, Hespera, Antea, bahkan Shazam family itu sendiri juga on point banget. Dan juga penampilan Wonder Woman di sini jujur ya, betul-betul masuk sebagai trik marketing apa yang dilakukan, dan muncul si Wonder Woman Diana Prince ini di akhir film mengubah ending keseluruhan cerita. Yang tadinya Billy Batson itu mati, tiba-tiba jadi hidup lagi karena Wonder Woman. Nah jadi walaupun dia ini cuman cameo sebentar doang, munculnya di akhir doang, tapi apa yang dia lakukan ini sangat berpengaruh ke Shazam Universe ya teman-teman. Dimana apa yang dilakukan Diana Prince ini menghidupkan kembali energi dari tongkat para penyihir itu, memberikan kekuatan ke alam para dewa dan mengembalikan kekuatannya Antea serta Shazam. Film Shazam Fury of the Gods ini kan juga sudah lama banget ditunda dan terus ditunda ya. Dan bahkan dulu rumornya mau di cancel karena sudah diambil alih universe-nya oleh James Gunn. Tapi setelah ada nanti film The Flashpoint, sehingga ini hal yang mudah banget untuk ngeribot semua universe dan cerita, karena nanti akan dirubah dan dimulai ulang lagi. Jadi film Shazam ini sama aja kayak film Black Adam gitu ya. Kita nontonnya itu nggak perlu dipikirkan ini karakter datangnya dari mana, kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu.
kok bisa langsung tiba-tiba muncul. Nah jadi pokoknya kita nggak usah mikirin kayak gitu, yang penting enjoy aja gitu ya teman-teman. Film yang menghibur saat itu seperti Black Adam dan Shazam, tipikal film teatrikal lah. Namun film ini tentunya punya banyak potensi banget kalau memang mau dilanjutkan. Aku masih nggak ngerti lagi ya kenapa orang-orang masih tidak puas dengan film ini. Ada yang nggak mau nonton juga, ada yang mencibir. Padahal ya sangat seru banget sih, lebih bagus ketimbang Black Adam Dwayne Johnson beberapa bulan yang lalu itu ya. Shazam Fury of the Gods ini wajar banget sih untuk ditonton, worth it banget untuk dibawa sebagai tontonan para keluarga karena seru banget guys dan enjoyable. Easter egg penting yang muncul di film Shazam Fury of the Gods yang aku sangat mind blowing dan suka banget adalah dipanggilnya nama Shazam ini dengan nama aslinya di komik zaman old dulu ya teman-teman, yaitu Captain Marvel, oleh salah satu kakek yang diselamatkan di pinggir jalan itu. Karena memang awalnya Shazam ini namanya itu Captain Marvel, bukan Shazam. Shazam itu kan hanya ucapan mantra untuk ngesummon kekuatannya ya. Namun ia dipanggil dan dikenal dengan hero Captain Marvel. Cuman nama Captain Marvel sudah tidak bisa digunakan oleh DC Comics lagi setelah Marvel mendaftarkan hak cipta akan nama Captain Marvel itu. Nah sehingga Shazam pun dikenal dengan nama Shazam saja, yaitu nama mantranya itu, padahal nama aslinya Captain Marvel. Dan juga yang sedihnya dari Shazam Fury of the Gods ini, kita masih nggak tahu ya kontinuitas atau keberlangsungan dari film Shazam ini seperti apa. Karena kita tahu nanti beberapa bulan lagi di film The Flashpoint akan terjadi dan akan ngeribut dan ngulang semua universe semesta DC ke semesta yang baru di bawah arahan James Gunn. Nah jadi aku nggak tahu nih Shazam ini akan masih dipertahankan James Gunn apa enggak. Semoga aja masih ya teman-teman, karena Shazam ini adalah salah satu karakter komik dan juga hero yang aku favorit banget live actionnya. Jadi semoga aja dia tetap dipertahankan oleh James Gunn ya guys ya. Karena melihat potensi Shazam ini dari film yang pertamanya hingga yang kedua ini berpotensi banget sih, much potential daripada karakter lainnya. Nah kalau untuk lanjutan dari karakter Billy Batson Shazam Fury of the Gods ini, dia kan di akhir diajak nih oleh agen-agennya Amanda Waller, agen Emilia Harcourt, dan agen John Economos untuk gabung ke Justice Society. Pastinya kalau ada post credit seperti ini akan dilanjutkan gak sih guys ya? Walaupun kita nggak tahu apakah masih pemerannya itu sama atau enggak, masih tetap Zachary Levi atau enggak, tapi si Zachary Levi itu sudah cocok banget sih sebagai Shazam ya. Cuman yang versi anak kecilnya ini nih yang jadi pertanyaan, dia kan terus bertambah dewasa. Ini aja Shazam Family itu udah pada dewasa banget ya mukanya ya, udah kayak bukan anak-anak kayak di film yang pertama. Jadi ini juga salah satu resiko ya, membawa superhero yang memang harusnya kecil terus kayak gitu ya teman-teman. Sehingga harusnya baik dari Warner Bros ataupun James Gunn itu sudah tahu solusinya gimana agar bisa tetap nge-keep aktor-aktor ini walaupun versi kecil maupun versi dewasanya. Keberlanjutan villain DC Dr. Sivana dan Mr. Mind itu juga sudah diperkenalkan di post credit scene kedua Shazam ini ya guys. Nah semoga aja dua karakter villain ini juga akan dipakai James Gunn nih, Dr. Sivana dan Mr. Mind. Oke teman-teman, itu dia review jujur dari aku. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, gimana kalian setelah nonton film ini nih, suka atau enggak ya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.